Pas saya muter itu agak bau Pak, agak bau ya kayak bangke lah, bau bangke kayak gitu. Iya bau bangke. Pas bau bangke, saya paranin, saya sulun kan pakai senter. Saya bilang, hei siapa lo? Gituin, dia madep belakangin saya. Waduh serem, saya langsung blek. Udah saya nggak ngomong nggak apa, saya balik lagi tuh, balik lagi nyamperin motor. Udah saya pergi, saya tinggal. Masa muter lagi itu udah nggak ada. Setiap saya jaga itu selalu saya niat wujud asli menampakkan di arah sini. Oke, selamat malam Sobat Kamis Kabar Mistis. Kali ini kita kedatangan narasumber dari kampung sini juga, Babelan, masih daerah Bekasi ya. Nih setnya juga kita beda nih, kita sampai datengin nih. Kebetulan narasumber kita itu kerja sebagai tim keamanan ya, Ek ya? Iya, tim keamanan, makanya hari ini kita meluncur ke TKP Karena dia nggak bisa ke tempat kita, ke studio lo, asik kita studio. base camp. Makanya kita harus samperin ini. Nah, Jadi kali ini narasumbernya petugas keamanan. atau bisa dibilang security. Nah, Dengan Bapak siapa ini? Bapak Damin. Pak Damin. Salaman dulu Pak Damin biar Ya, nggak kaku. Pak Damin jaga di sini banyak cerita horor. ya kalau diceritain dari tahun 2016 ya lumayan banyak cerita-cerita Banyak ya? horor ya. Berarti ini mau berbagi kisah horor di YouTube kita. Ya, Bisa langsung diceritain dari awal mula horornya. Oke teman-teman, langsung kita dengerin aja cerita dari narasumber Pak Damin. ya. Dari tahun 2016 saya bekerja sebagai security, banyak menceritakan hal-hal yang horor-horor seperti itu. Waktu awal pertama saya jaga, sepi, rumah juga masih kosong, sekitaran 17 rumah penghuninya. Kalau rumah sekitaran 1000 rumah ada. Pas saya lagi jaga malam-malam itu, ada seorang perempuan cewek. Dia naik sepeda motor berdua jalan. Pas dia jalan, saya kejar. Nggak tahu dia buang air kecil, perempuan itu. Setelah buang air kecil, pas saya samperin, perempuan itu bentak saya. Dia bilang saya bagal dia. Memang ada batunya kecil itu dipegang sama dia. Saya bilang saya nggak bagal neng, saya nggak bagal dia gitu. Setelah bagal udah, pas dia pulang dia kesurupan. langsung kesurupan Perempuan itu langsung kesurupan. Lalu saya sedang rokok saya satu batang bukannya diisep, diambil, rokok saya dimakan sama dia. Dimakan ya, rokok saya dimakan, rokok Samsu Sama cewek itu. Nah setelah itu saya bawa air satu aqua seliter gede, langsung dipidum habis air aqua itu seliter. Nah setelah itu dia kesurupan, ya dia minta kopi, minta apa, saya nggak layanin, akhirnya hilang sendiri tuh setan itu. Setelah sekitar jam 2-an saya muter lagi, ada menampakkan seorang perempuan di rumah kosong sedang duduk di tempat itu. di rumah kosong pas anak itu sedang buang air kecil. Oh, di rumah kosong Di itu rumah di kosong. rumah baru. Belum ada penghuninya. tadi kesurupan katanya. Iya. Iya. Menampakkan seorang perempuan berbaju putih, tapi mukanya nggak dihadapin ke saya, mukanya di belakangin ke saya. Oh, di madepin ke belakang. Bapak Dihadapin ini. ke belakang. Ya setelah itu saya panggil, dia kagak nengok. Saya bilang siapa lu, saya kata gitu, nggak nengok. Pas saya pergi lagi, pas besokannya udah saya jaga lagi. Kearian esoknya ada menampakkan lagi seorang bayi anak kecil menangis, suara tangisan anak kecil. Itu dekat dari saya, tempat nongkrong saya, jaga saya. Waktu itu di paling ujung rumah sepi. Setelah anak kecil saya cari-cari, itu nggak ada anak kecilnya, cuma suara anak kecil. Nah, pas kemalaman lagi itu menampakkan lagi seorang perempuan kabur di atas kepala saya. Jelas gitu. Jelas, kelihatan jelas ke mata saya. Dia melintas di kepala saya tengok lah, kok kabur di atas kepala. Saya juga hampir merinding cerita itu. Lihat yang menampakkan di atas kepala saya.
Nah terus sudah berlalu-lalu, setiap malam saya jaga, sering selalu menampakkan ada anak kecil lah, perempuan, bahkan ada yang bapak-bapak juga. Maksudnya hantunya bapak-bapak. Iya, laki-laki. Ada hantu laki-laki. Tadiannya sebelumnya jadi perumahan ini, mungkin kan bapak ini kan asli orang sini. Asli kan, orang sini Iya. ya, Bablas. Sebelum jadi perumahan ini, tadiannya di sini tuh lingkungannya apa gitu? Oh dulu sawah, di sini sawah semua. Oh, sawah. Sawah Semua. semua. Bahkan di sini emang tenar sawahnya disebut, nggak usah disebut sawahnya ya. Iya. Ya paling angker lah. Oh, sawahnya paling angker. Sawahnya di sini paling angker. Setiap orang, kalau zaman dulu di orang kampung sini nyebutnya ngelajo, Oh iya. ngelajo, ngelajo, Orang pada nyari. motong padi. Iya, motong padi. Iya. Setelah orang motong padi, kalau dia ngomong sembarangan, pulang antara mati atau sakit. Di sini. Di sini. Jadi nggak boleh Dulunya ngomong sembarangan nggak ya? boleh ngomong sembarangan. Makanya kalau dia ngomong sembarangan, pulang antara umurnya nggak ada, ya kalau nggak umur nggak ada sakit. Ya atau ngapa-ngapa Oh gitu. iya, atau ngapa-ngapa. Serem juga ya berarti di sini ya. Berarti daerah sini termasuk serem, makanya Iya. bapak ini sering ketemu kayak gitu bang. Pas lagi dijadiin rumah ya. Iya, pas di rumah kebetulan rumah itu kosong. Itu tahun berapa kejadian itu? Kejadian itu tahun 2016. Oh, udah lama 2016 saya di sini kerja, ya sekarang kan 2004, 2024 sekarang. sekitar 9 tahun ya. Iya. 9 tahunan saya bekerja di sini menjadi keamanan. Ya hari makin hari, pas besok menampakkan lagi. Setiap saya jaga itu selalu saya niat wujud asli menampakkan di daerah sini. Selalu ada gangguan lah ya? Gangguan. Ya namanya kita pekerjaan kayak gini ya kita udah jalanin aja. Bagi saya udah biasa melihat gituan. Tapi berani juga. Ya Amin ini. dikata berani ya nggak berani, ya namanya kita kewajiban kerja, ya kita ikutin tuntutan kerja kayak gitu. Terus pernah di ini enggak? Kan ngontrol ya. Terus Pak Damin balik lagi ke pos, tidur terus dimimpin apa gimana gitu. Kalau mimpin nggak ada teman. Harap-harap gitu ya. Saya dulu punya teman di sini tukang. Kita rumah masih sepi, tukang karena saya nggak ada temannya sendiri. Jadi ada tukang itu nemenin saya. Tukang bangunan. Setelah tukang bangunan tidur di samping saya, di balik, saya muter tuh keliling. Pos ini ya? Ya, Pos mana? di sono di belakang. Masih di belakang waktu itu. Iya. Ada balai, dia tidur. Pas tidur saya muter. Pas saya balik lagi, Pak, Bapak kok mindahin saya tidur? Sebenarnya saya nggak mindahin dia itu tidur. Dia ada yang mindahin tidur. Padahal bapak lagi keliling. Lagi keliling. Oh, iya. Saya bilang lah, kok saya kagak mindahin? Kok lu bisa pindah gitu tidur gitu? Ya kali Bapak yang mindahin saya gitu. Dari pos kemana? Enggak, tidur dari balai ke lantai. Oh, iya, Ke coran gini. Iya, ke aspal. Oh, ke aspal. Dari balai ke aspal. Ya makanya dari itu dia selalu nemenin saya ya kalau jaga setiap malam. Tukang bangunan. Usil juga ya, usil. Serem juga Ya ya. agak serem ada memang di gangguan sini, kayak gitu ya? banyak gangguan. Ya bahkan sampai sekarang juga kalau saya ceritain itu mungkin banyak Di 2024 ini juga masih gitu. masih Bahkan ada. Ini udah rame kan? Masih udah dibandingkan zaman dulu. Udah rame sekarang sekitar 6 bulanan saya pernah lihat. Iya. Pernah lihat itu waktu itu serem lah. Waktu itu saya muter juga keliling. Emang di gang itu belum ada rumah. Ada rumah cuma 3 rumah. Rumah ujung yang ada sawah. Di situ ada gubuk petani. Setelah saya muter ada rumah belum ditempatin. Pas saya muter itu agak bau, Pak. Agak bau ya kayak bangke lah, bau bangke kayak gitu. Iya, bau bangke. Pas bau bangke, saya paranin, saya suluin kan pakai senter. Saya bilang, "Hei, siapa lo?" Segituin. Dia madep belakangin saya. "Hei, siapa lo?" Badannya nggak gede, sedang. Kayak manusia berarti. Kayak manusia, makanya saya paranin. "Siapa itu?" gitu saya. Dia nggak nengok, nggak apa. "Siapa lo?" Saya ya karena kayak orang gila lah saya. Gue minta angka dong, gitu. Saya begitu. Gue minta angka dong. Gitu. Iya, gue minta angka dong gitu. Setelah saya ngomong gue minta angka, pas dia nengok, mukanya hancur, Pak. Sampai jelas gitu. Jelas itu mukanya hancur, tapi baunya bau bangke. Bau busuk ya. Bau busuk, baunya bau busuk. Pokoknya enak lah baunya itu. Di ujung situ sekitar 6 bulanan. Di tahun ini 2004. Terus kabur langsung. Dia belum kabur. Enggak, bapaknya yang kabur. Sayanya yang pergi. Pas nengok, waduh serem, saya langsung blek. Udah saya nggak ngomong, nggak apa, saya balik lagi tuh. Balik lagi nyamperin motor. Udah saya pergi, saya tinggal. Masa muter lagi itu udah nggak ada. Orang itunya udah nggak ada. Emangnya kalau setiap
patroli itu sendiri atau berdua? Sendiri. Oh, sendiri. Kalau patroli itu Yang sendiri. jaga satu. Patroli satu. Yang jaga pos 1, yang patroli 1. Ya patroli malam kira-kira 2 jam 1 itu kita patroli. Berarti pas ketemu hantunya itu ya jam sekitaran jam 2-an gitu. Jam 2-an. Jam 2 jam 1. Berarti yang tadinya merinding mungkin karena jadi biasa, jadi terbiasa Iya, gitu. karena udah terbiasa. Bahkan di pos pun kalau di pos aja kalau kita lagi duduk sendiri yang satu muter itu ada yang beri salam di pos. Masa? Iya di pos ini ada yang beri salam, tapi kalau pas kita nengok itu nggak ada orangnya. Salam kayak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya assalamualaikum. Ya kita kan siapa? Nengok-nengok kan nggak ada tuh orangnya. Saya bilang siapa sih ini ganggu-ganggu? Saya gitu cuma ucap begitu aja. Lokasinya iya berarti jadi security itu banyak anunya Bang. Ah, banyak. Iya banyak gangguannya lah kita. Iya kemarin kita juga pernah ada podcast security juga, dia sering gangguin juga dia. Kalau dia di salah satu sebuah PT. Iya, Oh, PT. PT. Berarti security itu selain mengamani ini Lingkungan dari ini Iya, dari lingkungan. maling dan segala macam ya orang-orang jahat sering ketemu yang begitu-gitu juga berarti. Nah, berarti di sini dulu itu sawahnya sawah semua. Iya dulu sawah semua kan ini di perumahan ini diuruk sekitar 2 meteran lah urugannya. Urugannya itu 2 meter. Mungkin emang di sini tempatnya angker, dari tanahnya juga kita nggak tahu tuh tanahnya dari mana. Dari sononya apa tanah makam, kita kan nggak tahu Oh, urugannya itu. berarti Pak Damin dari penguruk juga udah tahu gitu Udah kan orang tahu sini. karena pengurugan juga dulu bahkan ada selembar kain putih di pengurugan itu Masa di sini? Mm-mm. Itu dari pengurukan apa udah di sini? di mobil. Oh, di mobil. Dari mobil. Berarti ngambil dari kuburan lama kali ya? Iya mungkin dari di sononya pas ngambil tanahnya dari makam-makam itu. Terus setelah kejadian yang kayak kemarin itu 2024 itu sebelum-sebelumnya berarti sering ngeliat juga lah ya kayak Sering. hantu-hantu yang lain lah ya. Iya sering hantu atau bisikan orang yang nggak ada itu sering kalau di sini, atau manggil-manggil atau jalan tepat-teplok gitu sering. Kan security itu kan muter ya. Mm-mm. Nah, di gang mana yang selalu ada yang selalu usil? Iya. Ada Kalau- kan pasti apa ada. dia ganti-gantian selalu itu apa wah setiap gang ini nih pasti nih gitu. Ya ada di gang 1 ada, kalau di ini, Mm. kalau di sono gang 5 ada, Selalu maksudnya setiap ngontrol selalu di gang itu selalu gitu. ada. Enggak, beda-beda. Oh. Itu beda-beda. Enggak kan kalau pas lagi ngontrol selalu nih di gang ini pasti ada gitu. Enggak, beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda Kirain tempatnya. kalau kayak gitu kan berarti ini ya. Ini emang usil nih yang di sini Iya, nih. langganan berat udah Iya ya. langganan. Kalau ya tempatnya sih di sini, cuman gangnya itu beda-beda. Oh, kirain selalu ada wah kan ngontrol wah di sini nih pasti nih digodain lagi nih gimana gitu kan. Berarti waktu lagi proyek perumahan ini Bapak ini tahu dong ya kalau tadiannya kayak pintu masuknya itu dari misalnya tempatnya itu entah makam entah apa itu mungkin tahu kan ya Maksudnya tempat apanya nih? tempat pintu masuk perumahan ini kan gitu kan karena kan Oh, Bapak ini iya. asli orang sini nih ya, Ah. iya asli orang sini. Emang tempatnya juga dulu itu saya tempat masuk itu dulu itu depan kan ada bedeng Pak tuh. Iya. Bedeng yang sekarang pos depan. Oh, yang sebelah kanan. Iya itu bedeng. Dulu saya di situ penunggu ternak Ternak apa bebek? bebek. Ternak bebek itu saya gali sumur berdua sama teman saya sampai sakit, sampai meriang, Sampai meriang. sampai meriang. Nah setelah itu pas malam teman saya meriang, teman saya nggak masuk, teman saya sendiri itu jaga. Itu orang ada seatap rumah tingginya Pak, Tingginya. tinggi itu laki-laki. Saya sampai begini itu dia tingginya seatap rumah, lebih seatap rumah. Itu orang tingginya. Tapi pas pintu masuk, Iya. Waktu ini berarti belum perumahan. belum, pas baru mulain perumahan. Pas belum perumahan, saya masih ternak bebek. Situ. Tapi katanya dengar-dengar kata orang sini pohon jati ya di sini. Apa? Kebun jati apa yang kemarin Iya. siapa yang ngomong itu? Kebun Jati. Enggak, kebun jati ada di Bulak namanya. Oh di Bulak ya. Iya, ada pohon jati sekitar ada 10-20 lah. Yang kemarin siapa yang ngomong itu ya? Siapa kemarin tuh ya? Ya. Lupa juga tuh. Yang Bang, katanya ya. pintu masuk di sini mah dulu pohon jati. Bukan, enggak ada pohon Nggak jati, enggak Nah, ada. terus dengar-dengar katanya dulu sempat pas waktu pembangunan perumahan ini ya. Hah? Sebelumnya kan kita sebelum kita podcast ini kan kita ke searching dulu kan nih ya sejarah-sejarah sini ya. Katanya waktu
pembangunan itu banyak beko yang bermasalah ya kayak Ya gitu. betul. Bahkan mobil batu, bawa batu sampai Ferrari nemuin saya ke pos. Sampai Si supir. Iya supirnya. Pas di belakang supir saya di pos ini. Pas Ono belum ada rumah. Dia nurunin batu kali, Iya. mobil dam. Pas dia baru masuk, mau ngedam, itu nggak kedam mobilnya. Maksudnya nggak kedam itu nggak begini. Nggak jomplang mobilnya. Angkat. Nggak ngangkat. Pas dia nggak ngangkat, pas dia keluar itu udah ditongkrongin gede banget orang. Dia lari kemari, lari ke pos. Iya, minta tolong. Minta tolong sama saya. Pas saya samperin, ayo saya samperin. Pas saya samperin, tapi nggak ada apa-apa. Malah dia nyarari, sampai sekarang dia nggak takut, nggak berani itu ngirim-ngirim kemari. Gara-gara Takut itu, dia. ya. Iya. Nah kalau Jango betul di belakang ini. Jango itu Pas apa? Beko, mau Beko. Bang. Iya. Pas marketing, Hmm. dulu ada pohon kapuk. Pohon kapuk. Pohon kapuk itu nggak kena di Jango. Oh, enggak Pohon kapuknya nggak kena di Beko. Iya. Awalnya. Terus di ini dong Ya kita manggil paranormal, diritualin baru itu bisa ke Jango. Pohon kapuk itu. Padahal kalau secara logika kan dia baja itu ya. Iya. Kagak Bang, kalau setahu gue sih kalau pohon kapuk tuh kebanyakan emang seneng dihuni sama kayak gitu Bang. Nggak, tapi kan secara logika beko itu kan baja. Iya. Kenapa nggak bisa gitu maksudnya? Karena ada hal mistisnya Bang. Iya karena ada pohon itunya ada mistisnya, mungkin ada penunggu. Iya. Kalau nggak ada penunggu mungkin bisa. Nah dengar-dengar Di juga Beko. katanya sempet sampai motong kepala kerbau katanya dulu ya. Betul, Iya, di dulu sini. betul. Pas jalanan tengah motong kepala kerbau. Karena sebelahnya dulu itu belakang itu yang kaplingan itu dulu namanya Gang Kebo. Oh, gang Yang kebo. mana? Ya, itu yang kapling Bang. Kapling ada pom bensin, Oh, iya, pom bensin mini. Iya. Dulu namanya itu Gang Kebo. Dulunya itu kenapa dinamain Gang Kebo? Dulunya buat jalanan kebo. Buat jalanan kebo. Buat jalanan kebo di situ. Jadi dipotongin kerbau. Bahkan dulu juga saya pernah kalau seandainya masih baru ya, baru-baru pas saya muter di taman-taman, emang dulu di situ kita jadi ngomongin emang ada yang meninggal, perempuan meninggalnya karena mati melahirkan. Oh, iya. Karena mati melahirkan. Setelah malam pas dia dimakamin, saya pulang karena bukan pulang, jadi saya keluar beli rokok sekitar jam 12:30 lah. Gerimis keadaannya gerimis. Pas saya mau keluar di bundaran itu dia pakai payung, Pak. Perempuan Perempuan itu pakai payung. pakai baju kuning, bajunya baju kuning pakai payung. Ya karena kita laki-laki ngeliat perempuan malam-malam ini godain, ini perempuan bener Apa bukan? apa bukan kan gitu. Nah, terus Kenapa saya godain dia diam aja tuh, nggak nyaut, nggak apa. Jadi perasaan saya wah ini bukan orang kan gitu, bukan manusia ini. iya. Pasti kan roh-roh gitu. Iya. Nah udah tuh saya langsung pergi beli rokok. Setelah saya beli rokok, pas pulang itu udah nggak ada lagi. Udah gak ada lagi. Iya, emang di sini ya tempatnya emang bener-bener mistis bener. daerah sini ya. Iya, daerah sini emang dari dulu. Bahkan dulu juga kan di sini ada yang disambar petir, lagi ke sawah. Lagi ke sawah ada yang Di sama sawah, lagi gerimis-gerimis hujan dia nggak pulang. Disambar petir, bahkan meninggal di situ juga. Berarti ini sawah luas juga ya kalau dari sawah. Ya? Iya. luas Bang. Sekarang udah jadi begini. Nah selama jadi security ini nih ya, kan selama jadi security kan 9 tahun kan ya. Iya. 9 tahun. Hal yang paling serem selama jadi security itu pas lagi jaga itu ketemu apaan? Ya itu yang tadi sekitar 6 bulanan itu, yang mukanya paling rusak. serem itu. Iya, kalau yang lain kan menampakkan cuman nggak diliatin muka, Ya cuman warawiri tibang aja ya warawiri, Karena ini tibang kan baju. Security-nya banyak ya. Mm-mm. Nggak cuma Saya Alami doang, ya. Nah, teman-temannya ada pernah ngerasain juga gak sama diganggu juga gak? Kalau teman saya malah ditelepon. Oh, Masa Ada saya bisa nelpon. telepon itu? Iya, telepon. Dia ngakunya ini yang namanya ini Iya. si Dadang, teman saya namanya Dadang. Dia ngomong sama saya, Pak Ton, teh saya kok ditelepon, telepon siapa? Cewek mana? Saya telepon malah nggak diangkat tuh cewek. Dia ngakunya apa? Penunggu pohon timbul. Lah. Penunggu pohon timbul. Pohon timbul Iya. masih ada orang nggak sekarang? Di itu mah diisengin gak sih? Iya, disengin Bang. Iya. Disengin kalau itu mah. Enggak, kalau disengin sama teman gitu bisa gak? Enggak, saya kan penasaran saya telepon. Tapi nggak diangkat. Nggak diangkat-angkat. Malah dia semua temen dikasih nomornya nggak ada yang diangkat, cuma dia aja yang ditelepon. Dia yang nelpon ceweknya itu, bukan malah dia yang nelpon, ditelepon dianya.
pohon timbul itu nangka. Timbul ini depan Pak, Timbul itu kayak sukun. kayak sukun. Iya, Oh, kayak buah sukun. Kayak sukun. Timbul itu. Iya, Tapi kayak ada di sukun. sini pohonnya. Ada depan dekat danau. Dulu Dulu ya. Oh. dekat danau itu sebelahnya. Ya, Tapi ngomong begitu doang. kayak orang pacaran. Nelpon sayang-sayangan gitu. Kapan mau kemari saya di Puntimbul nungguin gitu. Kapan mau kemari gitu. juga ya. Gitu aja. Iya. Kayak orang pacaran telepon. Zaman nggak pernah ketemu. Oh, iya, iya. Serem banget sampai. Karena setan sekarang tuh bang emang aneh-aneh bang, kayak suka mesen Gojek, GoFood. Iya. Ya kalau di sini emang bener-bener bisnisnya bener-bener nyata, Kuat, iya kuat nyata. Dulunya saya emang kelahiran sini, emang dari dulu hal-hal yang kayak gitu sering lihat nyata kalau di sini. Sempet dulu kan dibilangnya kan tempat jin buang anak lah ya di Iya sini kalau ya. zaman dulu Iya. tempatnya, sekarang karena rumah udah rame. Dulu udah rame ya. Ya mungkin Iya pantasan dulu dijadi tempat begitu ya. Apa Iya. dinamakan jin buang anak ya? Karena sepi bang dulu daerah sini. mungkin yang dikasih lihat kali mungkin orang-orang tertentu atau gimana kita nggak tahu juga. Kalau saya emang bener, nah, ya belum lama ini kan saya bisa lihat juga gitu. Berarti Tapi Pak yang Dami lain ini punya pegangan ini. ya kalau pegangan nggak ada pegangan Atau apa-apa. enggak ada apa? Kalau nggak punya kalau nggak punya pegangan nanti mau dikasih pegangan namanya cepet. Iya. Buat makan sebulan nanti ya. Kalau nggak punya pegangan, iya. Makanya dia nanyain punya pegangan nggak Enggak, katanya. maksudnya kenapa bisa begitu kan kadang ada orang yang sensitif nih. Kalau yang nggak sensitif nggak bisa. Nggak bisa ditunjukin liatin Iya. gitu, diliatin. Kira lu nanyain dia punya pegangan apa kagak, lu mau ngasih cepet gitu. Iya kali. Gua aja butuh pegangan. Lu juga butuh pegangan. Iyalah. Berarti jadi security itu tantangannya berat juga lah ya. Selain kita namanya ketemu sama penjahat ya kan ya. Nah, Ketemu juga sama hal-hal mistis kayak gitu ya. hal Bro, ya. mistis ya betul. Tapi pernah digangguin sampai kayak bapak yang lagi tidur nih di pos, tadi tarik-tarik lah sama Enggak, dia. kalau saya nggak pernah. Nggak pernah. Tadi doang ya Pak. Siapa itu tadi? Iya, teman saya tuh Iya. tukang bangunan, Oh ya tukang bangunan itu yang tukang sampai bangunan dipindahin itu sampai ya. dipindahin tidurnya. Nah kalau teman-teman kan tadi ada yang ngerasa itu. Maksudnya kalau di security itu kalau lagi ngumpul gini nggak sih? Lu pernah digangguin gini nggak gitu? Pernah, banyak. Maksudnya, jadi ngobrol gitu. Jadi security ngobrol. Iya, gue juga pernah. apa Iya gimana? pernah, Iya. pernah teman-teman juga pada. Pernah juga? Iya, bahkan di samping pos kaca, di samping pos kaca lagi liatin Katanya. aja gitu. Iya dia ngomong teman saya itu samping kaca ngeliatin si Dadang itu, pernah lihat ya. Dia mulu ya. Iya dia mulu, pernah lihat di kaca, ngintip ya kayak orang ngintip gitu, di kaca liatin. Padahal mah karena dia orangnya dia tabah juga orangnya. Kalau dia tabah orangnya, berani. Kalau dia sering. Ya bahkan saya lewat kan di sini kan ada musola. Di musola kan situ ada kerandanya. Iya. Bahkan kalau saya lagi muter kan keranda emang di pinggir jalan. Sering bergerak-bergerak apa itu kan. Masa? Pernah. Saya lagi muter, ya saya bilang jangan ganggu lah masing-masing saya kata gitu. Pernah di samping musola itu tempat naruh keranda. Banyak gangguan bang. Iya. Kalau di sini security. Iya kalau jadi security itu kita nggak cuman mental kita aja berani sama maling. Tapi Iya. dibekali ini nggak punya bekal senjata nggak? ya kalau sedikit sih ada. Jadi untuk ini doang Ah, akibatnya buat pribadi, menangkal, iya. atau kan kadang ada orang yang kalau misalnya lemah begitu kitanya kuat atau ke bawah ke rumah ke keluarga gitu biasanya Enggak, kalau takutnya, saya ya kan. kalau saya enggak. Kalau ke rumah alhamdulillah enggak pernah ke bawah. Nah tapi selama jadi security ini kayak misalkan bapak kan tiap jaga malam nih ya patroli nih ya. Ini kan penduduk kan udah mulai banyak kan di perumahan ini ya. iya. Tapi masih ada aja tuh gangguan Ada, ya. masih ada aja. Cuman nggak kayak waktu tahun Dulu ya nggak tahu dulu sering nampakan. Kalau sekarang ya kemarin ini aja tuh yang 6 bulan kemarin baru nampakan lagi. Kemarinnya nggak ada, belum ada. Paling nggak ada. Ya sekitar kita kadang merinding bulu kita itu pasti ada dia. Oh, Kalau ditawa-tawain mah udah sering lah ya. Sering kalau Kalau ketawa mah ya. tawa. Suara anak kecil, suara apa itu udah Sering lah ya. ya udah biasa kalau itu mah. Ya yang lebih serem ya itu kemarin 6 bulan kemarin saya lihat serem mukanya hancur, baunya bau bangke, nah itu aja. Itu kok bentuknya laki-laki. Laki-laki, cuman mukanya ya rata aja rata, hancur. Mukanya hancur rata. serem sekali. Serem juga berarti bang ya. Iya. Lu mau jadi security lu? Hah? Enggak lah. Jangan nanti lu minta pegangan lagi ngomong. Iya, cepet. Cepet dulu. Lu minta pegangan. Jadi ceritanya sampai di situ aja padahal. Ada juga temen juga, di sini juga ada danau.
Iya masih di sini. Ya di sini, di daerah Nggak sini. apa di sini aja diceritain. Ya di sini juga ada danau. Itu siang Pak. Siang. Siang itu hari Jumat Danaunya belakang. Danau yang belakang. baru berarti. Enggak belakang lama. Oh yang lama. Ya. Ada danau. Saya pas apusan jaga siang saya ngejala Pak. Carikan. Cari ikan. Saya ngejala. Pas itu hari Jumat. Memang pas mau 11:30 saya belum pulang. Saya lagi nyari ikan jala. Pas itu pas saya tebar jala saya itu, terus dari air itu kayak buaya nyerowok saya. Kayak buaya. Tapi nggak kelihatan binatang. Jadi kayak air bergelombang gitu berarti. Enggak, kelihatan punggungnya itu kayak emas. Oh, buaya tapi gitu. kayak emas ya. Sisik dong berarti ya. Bersisik emas, Nah, terus? tapi nyerowok saya. Hmm. Ya saya buru-buru balik karena saya, oh ya hari Jumat ini itu saya pulang. Udah 11:30. Nggak sempat kena jala itu, Bro. Enggak, saya udah nebar jalan kayak jala buru-buru saya tarik itu jalannya. Jangan Bang, kayak lembu-lembu gitu lagi takutnya. Ya, di sini juga ada danau yang baru, ini yang belakang. Iya. Saya pernah ke danau yang baru Ah, waktu belum jadi ya. ah. Jadi sama anak saya tuh biasanya kan ya. Ada aki-aki jam 10, Malam. enggak siang. Siang. Katanya jangan lama-lama ya di sini gitu. Emang itu angker, Pak. siang-siang Ik. Iya. Siang-siang Engkong lo kali itu. kata bukan. Bukan. Iya. Paling engkong Jadi itu. dia datang nih, Iya. set, terus jalan. Nampak gua lagi jongkok kan ya, lagi mata anak gua. Jangan lama-lama ya di sini gitu katanya. Terus lu lama di situ? Lah gua pulang lah, orang kagak ada siapa lagi. Iya. Siang-siang. Siang-siang. Udah jam 11. Dulu. Itu kali yang pas kejadian-kejadian itu kan makanya ada yang gituin. Oh, dulu ada yang pernah kelelep. Iya. Pernah tenggelam kelelep 2 orang. Sebelum kelelep juga ada kejadian juga. Teman saya mencari ikan juga malam. Dia neger Pak. Iya. Neger ikan. Negara itu apa? Masang teger ikan. kayak ikan buat nancepin kayu Nancepin. nih. Ikan gabus. Ikan gabus. Oh. Jadi pagi baru dilihat. Oh, iya. Iya. Dia neger pas naruh teger malam-malam itu. Pas dia ngakalin teger itu danau kan luas Pak. Itu dilangkain danau itu sama ya roh itu mistis roh itu roh halus itu. Berarti gede banget. Gede. Sampai danau di Berarti langkain. itu makhluk yang sama. Berarti. Yang tinggi itu, Iya. yang mobil itu ketakutan. Oh, iya. Sama yang Mamang dulu pernah ngeliat yang waktu awal-awal Iya. masih dia juga. Iya. Soalnya saya pernah juga Hmm. waktu pertama kali tinggal. Hmm. Jadi di atas genteng tuh ada suara dong dong dong. Akhirnya saya manggil kan. Tanya katanya di sini ada yang powernya gede tuh makhluknya tinggi. Ada namanya Pak. Apa disebutin namanya? Jangan. Jangan. Kalau Boleh, kayak- Bang. Lah, terdatang dia. Iya kalau kayak masa kayak gitu Iya, jangan. ya kita ngomong bukan ngomong jahat. Iya. Iya, kita bukan ngomong jahat. Tapi ada katanya di sini memang Ada. dia yang paling eksis tuh Paling ibaratnya ketuanya dia. paling Iya. gede namanya saya Sama tahu. berarti ya. Ah. Saya dari orang yang ini bilang begitu. Saya katanya di sini ada yang gede. Ini ketuanya di sini. Iya. Jadi setiap wilayah itu punya teritori masing-masing. Si ini siapa, si ini siapa. Sama kayak manusia lah ibaratnya Iya, mandor masing-masing Kekuasaannya dia lah ya. gitu kekuasaannya. Kekuasaannya. Saya di sini ketua jagoannya lah dia. Iya, kayak mandor gitu. Ada di gaib-gaib. Di gaib gitu. yang paling berkuasa di sini dia. Berarti ceritanya sama berarti. Ah. Maksudnya nyambung sama si orang yang ngasih Itu. tahu saya. Ah. Di sini ada yang gede katanya. Nah, terus lagi Pak ya, kalau kayak tadi Bapak bilang ada yang tenggelam itu gimana ceritanya itu? Ada siapa yang tenggelam itu? Anak Yang bocor. kecil. Anak kecil. Anak kecil di umur sekitar 13 tahun, 14 tahun lah. Hmm? Dia nyari kijing. Mau nyari kijing. Nyari kijing. Iya. Pas nyari kijing, ya terus temennya dia nggak timbul-timbul tuh. Dia berempat. Nyari kijingnya Silap, ya silap. Oh iya. Nggak timbul-timbul. Hmm. Pas nggak timbul-timbul kan dia pas anu cuman tangannya aja melambai-lambaikan tangan. Iya. Kan kelep tuh mungkin nggak bisa renang atau di mangsa penunggu si itu Iya, benar. kita nggak tahu. Nah pas nggak lama ya udah nggak ketahuan. Ada 2 kali Pak sini tenggelam. 2 kali. Di depan dulu kan pernah ada Pak Oh, depan ada danau juga. danau. Oh dulu sama kisahnya nyari kijing juga. Sama juga nyari kambing Iya juga kalau itu. itu saya lagi mancing di danau itu. Saksi ada Iya saya lagi mancing. Bahkan di situ saya yang nulungin. Yang nulungin, sempat nulungin itu. Sempat nulungin. Waktu saya mancing, dia bertiga juga tuh anak-anak sekitar umur 13 tahunan lah. Dia lagi nyari kijing, pas nyari kijing, terus temennya manggil, Pak teman saya nggak bangun-bangun, kelelep di air. Kok kelelep di air di mana di sini? Saya ngambil bambu Pak sebatang. Saya silep. Ada teman saya megangin bambu tuh di atas. Saya silep, nggak tahu udah
udah mendem di lumpur. Oh iya. Oh, lumpurnya Mendem di tinggi berarti lumpur. lumpurnya ya? Enggak tinggi, Pak. Lumpurnya enggak tinggi. kok bisa mendem ya? Ya kita nggak tahu. Tarik Ya gaib. Iya. Yang di gaib itu kita nggak tahu. Pas saya angkat keluar dari sini darah sama dari kuping darah itu. Oh, udah nggak ada berarti. Iya udah nggak ada, udah keluar darah. Mungkin pembuluh darahnya udah pecah. 2 orang itu. Satu di depan. Oh, di depan mas satu. Kalau di sini 2. Umurnya sama juga. Sama umur sekitar 13 tahun, 14 tahun umurnya. Itu sore sih mau mendung mau hujan kalau di depan sekitar jam 5-an sore. Berarti cuma pada nyari kerang aja itu. Iya nyari kijing, nggak usah ini kijing. Kijing. Iya nyari kijing ya awalnya. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang masih betah lah ya jadi security menjaga Iya. keamanan. Dan Walaupun sering diganggu gangguin. gitu ya. Nah, Oke, gitu aja teman-teman dari cerita dari Pak Damin. Mungkin ada pesan-pesan bagaimana kalau untuk ngeliat-ngeliat gitu atau apa untuk teman-teman di sana. ya paling kalau kita lihat roh halus, kita nggak usah panik, nggak usah apa ya, diam aja kita baca apa yang kita bisa kepercayaan agama kita masing-masing. Udah cuma itu aja. Oke, tutup Ik. Ya buat para pemirsa Kamis dimanapun kita berada, kita jangan lupa saling menghormati, mau yang nggak kelihatan ataupun yang kelihatan, tetap kita saling menghormati, tetap di Kamis Kabar Mistis.